kita udah mendaftarkan diri di asuransi, bayar premi setiap bulan, lalu dengan tujuan menjaminkan diri kita di masa depan. Setelah setahun 2 tahun, akhirnya kita berhenti bayar. Dalam behavioral economics, manusia cenderung mengutamakan kesenangannya di masa sekarang dibandingkan manfaat di masa depan. Sebenarnya kan ini masalahnya bukan pada uangnya, melainkan pada perilaku manusianya. Halo. Hari ini kita akan ngobrol tentang asuransi, tapi bukan jual beli asuransi, melainkan perilaku-perilaku dalam asuransi. Nah, pernah sih kebayang ketika kita udah mendaftarkan diri di asuransi, bayar premi setiap bulan, lalu dengan tujuan menjaminkan diri kita di masa depan. Setelah setahun 2 tahun, akhirnya kita berhenti bayar. Padahal justru manfaat dari asuransi tersebut baru terasa di akhir-akhir periode kita membayarkan asuransi. Nah, sebenarnya kan ini masalahnya bukan pada uangnya, melainkan pada perilaku manusianya. Nah, di asuransi ada satuan ukuran yang penting, yaitu persistensi ratio. Persistensi ratio ini adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak nasabah yang membayarkan preminya setiap tahunnya dalam jangka panjang dan mempertahankan polis. Nah, semakin tinggi angka persistensi ratio ini, maka bisnis asuransi ini sehat, kemudian nasabah juga akan semakin loyal. Tapi kalau persistensi ratio ini semakin rendah, maka kecenderungan nasabah untuk tidak melanjutkan pembayaran premi akan semakin tinggi. Di India, IRDAI menilai persistensi ratio yang masih dikatakan baik kalau misalnya dalam waktu 1 tahun itu adalah 80-90%, sedangkan kalau sudah mencapai 5 tahun itu adalah 50%. Berarti di sini tugas perusahaan bukan saja menjual polis, melainkan juga mempertahankan nasabah untuk tetap membayarkan polis dalam jangka waktu yang panjang. Dalam behavioral economics, manusia cenderung mengutamakan kesenangannya di masa sekarang dibandingkan manfaat di masa depan. Nah, hal-hal seperti ini bisa dikatakan adalah present bias. Kemudian ada bias-bias lain yang juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Bukan hanya untuk asuransi saja, tapi untuk case-case yang lainnya. Dalam behavioral economics, terdapat 4 bias utama yang mempengaruhi manusia dalam pengambilan keputusan. Yang saya mention sebelumnya, ada present bias, dia mengutamakan kesenangannya sekarang dibandingkan masa depan. Jadi narasinya bisa, sekarang masih banyak kebutuhan, bisa bayar nanti aja. Kemudian ada inattention bias, jadi orang ini biasanya cenderung lupa untuk membayarkan tagihan preminya, yang kemudian akhirnya dia menunda pembayaran dan akhirnya tidak membayarkan premi. Kemudian ada complexity aversion, nasabah-nasabah seperti ini biasanya cenderung terhadap skema administrasi, skema alur pembayaran dan lain-lain, akhirnya dia menunda dan akhirnya tidak membayarkan. Dan yang terakhir adalah loss aversion, dia tidak melihat ini adalah suatu yang urgent untuk dibayar, yang akhirnya dia juga merasa tidak merugikan dia sendiri, akhirnya tidak membayarkan premi asuransinya. Solusi untuk behavior seperti ini adalah mengubah perilakunya, bukan mengubah produknya. Karena kalau kita mengubah produknya, justru kita akan mengubah workflow dari awal sampai akhirnya lagi. Ada 3 strategi utama yang efektif untuk behavior seperti ini. Yang pertama adalah reminder dengan emotional framing. Dan seharusnya sekarang perusahaan asuransi sudah menggunakan aplikasi di smartphone, jadi bisa menggunakan pop-up notification. Dengan membayarkan premi, Anda juga melindungi keluarga kalian. Kemudian yang kedua adalah loss-based framing, karena pada dasarnya manusia itu tidak menyukai kehilangan. Kita bisa menggunakan contohnya, maka Anda bisa kehilangan bonus loyalitas sebesar 5 juta misalnya. Kemudian yang terakhir adalah deferred benefit. Ini bukan sekedar insentif finansial, melainkan juga sebagai checkpoint progres pembayaran. Ini bisa dikatakan seperti desain produk atau UI di aplikasi yang menunjukkan progress tracking pembayaran premi. Misalnya kontraknya dalam 7 tahun, dia sudah membayar selama 5 tahun. Kita bisa bikin pop-up notification-nya, selamat Anda sudah membayarkan 5 tahun dari 7 tahun, terus bayar untuk mendapatkan bonus loyalitas. Ketika nasabah melihat progres ini, mereka akan merasa ada goal gradient yang membuat mereka merasa terpacu untuk termotivasi untuk melaksanakan quest atau task seperti ini. Nah, untuk contoh praktek deferred benefit ini bisa coba bayangkan ada produk yang dijanjikan bonus pada tahun ke-7. Tapi kan kalau misalnya udah dapat di tahun ke-7 kayaknya lama banget gitu ya. Tapi kalau dari awal kita udah mention, premi Anda di tahun pertama itu sudah termasuk bonus di tahun ke-7. Nah, dengan adanya narasi seperti ini, nasabah menjadi ada kecenderungan emosional sejak awal. Ini adalah gabungan dari endowment dan loss aversion sejak awal yang mengakibatkan mereka
cenderung loyal dan takut kehilangan di awal. Nah, di DKI Insight kami menggunakan konsep tes dalam market research kami. Konsep tes ini akan diterapkan kepada target konsumen pada produk jasa, bisa juga pada asuransi dan produk-produk jasa yang lainnya. Dengan menggunakan konsep tes ini, mengurangi resiko kepada perusahaan ketika produk akan launching. Nah, pada akhirnya retensi ini bukan hanya sekedar premi, tapi juga perilaku manusia. Behavioral economics ini bertujuan untuk mendesain ulang permasalahan konsumen, bukan hanya sekedar menjual polis, namun juga menjaga kepercayaan konsumen kepada perusahaan. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas? Komen aja di bawah. Terima kasih.